Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Berhaklah bagi orang yang meninggal dunia anaknya atau kerabatnya bahwa ia menampatkannya tentang mendahuluinya daripadanya pada kematian tempat sesuatu jikalau keduanya dalam bepergian, lalu anaknya mendahuluinya ke negeri yang menjadi tempat tinggalnya dan tanah airnya. Jadi artinya manusia ini, kita semua ini adalah musafir. Kalau ada anak kita yang mati atau kula kita yang mati, anggaplah inya bulik berdahulu ke kampungnya, karena kita di belakang. Manusia yang hidup dalam dunia ini musafir. Kadang-kadang aslinya kita ini penduduknya, kadang-kadang aslinya semuaan bulikan kena. Cuma masalah ada yang terdahulu, ada yang terdudi, itu aja. Jadi bila anak itu meninggal dunia, kerabat meninggal dunia, ujar Sidin, yakini ini itu berdahulu bulik ke kampung, karena kita menyusul. Maka sesungguhnya tidak besar kesedihannya. Nah, bila kita meyakini itu, kita kada terlalu sedih kematian anak, kematian abah, kematian mama, kematian apa, kada terlalu sedih kalau kita meyakini bahwa ini bulik berdahulu. Nah, kita misalnya seperanakan tulak ke Banjarmasin, buliknya berdahulu saya kong di antara kula kita. Nah, ada jadi masalahnya bulik berdahulu, kita bakal bulik juga mungkin isuk atau isuknya itu ban aja. Artinya bakal bertemuan aja kayaknya tuh, kada bakal hilang, kada bakal bertemuan. Maka sesungguhnya tidak besar kesedihannya karena ia tahu bahwa ia akan menyusulnya di waktu dekat. Dan tidak ada di antara keduanya selain terdahulu dan terkemudian. Itu aja masalahnya, ada yang terdahulu, ada yang terdahulu, bulik pasti bertemuan kena. Maka begitu pula kematian. Maka sesungguhnya maknanya kematian itu artinya kematian adalah mendahului ke tanah air, berdahulu ke kampung asli, ke kampung halaman, sampai yang kemudian menyusul. Apabila ia meyakini ini, maka sedikitlah keluh kesahnya dan kesedihannya. Lebih-lebih telah disebutkan tentang kematian anak daripada pahala yang dapat menghibur setiap orang yang terkena musibah dengannya. Jadi semakin ringan kesedihan. Satu, meyakini ini berdahulu bulik, kayaknya bertamuan aja kada apa-apa. Nah, itu mengurangi sedih juga. Yang kedua, ditambah lagi dihibur oleh Allah melalui hadis Nabi, pahala-pahala yang besar bagi orang yang sabar menghadapi kematian anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an uqaddima siktan ahabbu ilayya min an ukhallifa mi'ata farisin kulluhum yuqatilu fi sabilillah. Artinya, sungguh aku mendahulukan anak yang keguguran, anak yang masih halus maksudnya. Itu lebih aku sukai daripada meninggalkan 100 orang anak penunggang kuda yang semuanya berperang di jalan Allah. Kita nih besi anak halus meninggal dunia. Itu lebih baik bagi kita daripada kita mati bertinggal anak dewasa 100 orang, nang ke 100-nya pejuang fisabilillah. Kan kada gampang tuh mendidik orang, bisi anak 100 saja bilang kada ada manusia. Nah, ini bisi anak 100 dan semuanya pulang mujahid fisabilillah. Lebih baik kita kematian anak nang halus itu, artinya pahalanya. Nah, ini mungkin mengurangi juga kesedihan orang nang kematian anak halus itu.
Hanya saja anak yang keguguran disebutkan sebagai peringatan dengan yang lebih rendah atas yang lebih tinggi. Kalau tidak, maka pahala itu menurut kadar tempat anak dari hati. Makin kita sayangi anak itu, mati makin ganal pahalanya. Makin kita cintai anak ini, inya mati, makin ganal pahalanya. Ini misalnya anak nih dua, nang saya kong kita sayangi benar, nang saya kong ada seberapa, mati nang ada seberapa tuh kita kata kada ganal pahalanya. Kenapa? Karena kita kata sayang juga lawan inya. Nah, makin kita sayang lawan anak nih tuh, mati inya berdahulu makin ganal pahalanya. Anak tuh imbah lahir mati itu siktan tadi, imbah lahir mati itu sudah pahalanya lebih disukai Nabi daripada meninggal anak 100 nang pejuang fisabilillah. Padahal anak nang begitu lahir tuh mati itu masih kurang kita sayangnya karena belum rame lagi. Ketimbang anak yang sudah umur 2 tahun, 3 tahun, yang bisa bauko, bisa bagaya, marami bener itu. Bisa mengiau abah, bisa mengiau mama, mati ini tuh. Nah itu pahalanya lebih ganal lagi daripada bertinggal orang mujahid 100 orang tadi. Itu Nabi mencontohkan dengan yang paling rendah. Dengan yang paling rendah. Anak mbak lahir, kada beberapa menit mati, kada seberapa sayang lagi. Paling umahnya bana kasihan melahirkan gitu. Kalau lawan anaknya kada seberapa, belum ada kasih sayang. Nah, itu pun pahalanya sudah sedemikian ganal tadi. Apalagi anak yang sudah rami ini tuh meninggal, nah makin ganal lagi artinya. Zaid bin Aslam berkata, putra Nabi Daud alaihi salam meninggal dunia. Maka beliau sangat bersedih. Lalu ditanyakan kepada beliau, apa ada bandingannya di sisimu? Anak pian yang meninggal itu adalah bandingannya. Nabi Daud menjawab, sepenuh bumi amas kada kau rupakan anakku itu yang meninggal itu. Dikatakan kepada beliau, maka sesungguhnya bagimu dari pahala kelak di akhirat seperti yang demikian itu. Makin disayang anak itu, anak yang meninggal ini makin disayang, makin ganal pahalanya kalau dia berdahulu meninggalkan orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimin thalathatun minal walad fayahtasibuhum illa kanu lahu junnatan minan nar. Artinya Rasulullah bersabda, tidaklah meninggal dunia 3 orang anak seseorang dari kaum muslimin, lalu ia mengharap pahala dengan kematian mereka, melainkan anak-anak itu menjadi perisai dinding baginya dari neraka. Begitu malaikat azab nak membawa ke neraka nih abahnya, anak-anak itu mendinding menjadi perisai. Jangan bawa abahku ke neraka, karena abah sabar waktu kami meninggal dunia. Menjadi kekanakan nih. Cuma bertiga maka anaknya. Nang mati ini 3 ikung maka. Lalu seorang perempuan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, atau 2 orang anak? Amun 2 aja bang Rasulullah, anak yang meninggal tuh kayak apa? Rasulullah SAW menjawab, atau 2 orang anak. 2 masih bisa ya Nabi. 2 masih bisa. Artinya 2 orang anak yang meninggal dunia, kita sabar, kita mengharapkan pahala dengannya itu, maka itu menjadi junnah, menjadi dinding daripada api neraka. Dan hendaklah orang tua itu mengikhlaskan doa untuk anaknya ketika meninggal dunia. Karena itu adalah doa yang lebih diharapkan dan lebih dekat kepada dikabulkan. Doa orang tua terhadap anaknya itu lebih dekat kepada dikabulkan.
Muhammad bin Sulaiman berdiri di atas kuburan anaknya. Lalu ia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya jadilah aku mengharapkan Engkau baginya dan takut kepadamu atasnya. Maka penuhilah harapanku dan amankanlah ketakutanku." Artinya, ya Allah, anak ini kudidik agar dia itu takut kepadamu, agar dia itu bisa mengharapkan rahmat-Mu. Sekarang dia sudah meninggal dunia, maka penuhilah harapanku itu, agar anak ini orang yang menjadi orang yang takut, mendapatkan pahala orang yang takut kepada Allah, mendapatkan pahala orang yang mengharapkan rahmat Allah. Abu Sinan berdiri di atas kuburan anaknya, lalu ia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku mengampuni baginya apa yang wajib bagiku kepadanya, maka ampunilah baginya apa yang wajib bagimu atasnya. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Pemurah." Artinya, ya Allah, anak hamba yang meninggal dunia ini hamba maafkan segala kesalahannya kepada hamba, maka maafkanlah kesalahannya kepada Engkau itu. Seorang A'rabi berdiri di atas kuburan anaknya, lalu ia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah memberikan baginya apa yang ia terlidur padanya dan berbakti kepadaku. Maka anugerahilah baginya apa yang ia terlidur padanya dari ketaatannya kepadamu." Artinya, ya Allah, anak ini yang dia kurang taat kepadaku, yang dia taksir terhadapku, aku maafkan dia. Nah, maka maafkanlah dia atas kekurangannya kepada Engkau, maafkanlah ketaksirannya kepada Engkau. Ketika Zar bin Umar bin Zar meninggal dunia, maka ayahnya berkata setelah meletakkannya pada lahatnya, "Wahai Zar, sungguh kami disibukkan oleh kesedihan bagimu dari kesedihan atasmu. Maka sekiranya aku tahu apa yang kamu katakan dan apa yang dikatakan bagimu." Kemudian ayahnya berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya ini adalah Zar. Engkau telah menyenangkanku dengannya akan apa yang Engkau senangkan aku, dan Engkau telah menyempurnakan kepadanya ajal dan rezekinya, dan Engkau tidak zalim, ya Allah. Sungguh aku telah mengharuskan kepadanya berbuat taat kepadamu dan taat kepadaku. Ya Allah, apa yang Engkau janjikan kepadaku atas kematiannya dari pahala dalam musibahku, maka aku berikan yang demikian kepadanya. Maka berikanlah kepadaku akan azabnya, dan janganlah Engkau menyiksanya." Nah, ini berdoa artinya, ya Allah, kalau hamba ini dapat pahala karena kematian anak inilah, maka pahala itu hamba berikan kepada anak itu, dan jangan disiksa anak itu. Umar membuat manusia menangis. Kemudian ia berkata ketika ia pulang, "Tidak ada lagi atas kami sesudah kamu dari keperluan, wahai Zar, dan tidak ada keperluan dengan kami kepada seseorang bersama Allah. Maka sungguh kami telah berlalu dan meninggalkanmu, dan jikalau kami bertetap di sini, maka tidaklah kami dapat memberi manfaat kepadamu." Jadi intinya bahwa orang tua yang ditinggalkan anaknya itu disuruh, bersangatan disuruh mendoakan agar anak ini diampuni oleh Allah, agar anak ini dimasukkan Allah ke dalam surga. Itu lebih utama daripada doa-doa orang lain, karena doa ayah untuk anaknya itu lebih dekat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.